Jeng putih Mas. Kerja. Nggih. Nah, ini ke depan jadi orang sukses juga tidak tahu sedulur. Kondisi kehidupan seperti ini nanti jadi orang sukses juga tidak diketahui. Karena 1 menit ke depan, jam, hari itu penuh dengan rahasia. Apa? Lihat apa? Main-main? Main apa? Bisa, guys. Saya Sapam dan saya mendirikan Rumah Blaster Sidoarjo saat ini dengan modal 45 juta 6 tahun yang lalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras dari Mas Tio. Sebelum melihat lain-lain, sebelum ada inspirasi, kita bisa melihat suasana pedesaan yang indah dan luar biasa ini. Dan kali ini Mas Tio agak melenceng sedikit karena mau mengangkat kisah sukses seorang anak desa. Kisah sukses seringkali menginspirasi, terutama ketika melibatkan perjalanan dari titik terendah ke puncak keberhasilan yang gemilang. Seperti saudara Supriyanto adalah salah satu contoh nyata dari seorang pengusaha yang mampu mengubah keterpurukan menjadi kejayaan melalui usaha dan tekad yang kuat. Sebelum mengenal saudara Supriyanto, alangkah syahdunya kita melihat suasana pelosok desa sebagai ilustrasi kedamaian hidup di desa. Terlihat lokasi yang sangat indah di siang hari ini. Ini merupakan lorong jalan buntu yang berada di pedesaan atau di kampung. Dan lebih bagus ini terlihat, walaupun lorong ini kelihatan sepi, tapi bangunan papeng-papengnya terlihat sangat bagus. Dari pemerintah desa juga memperhatikan sedulur. Gambaran inspirasi ini merupakan termasuk desa yang sangat sukses, walaupun di pinggiran pedesaan. Bangunan-bangunan rumah sepi semilir, sepi tapi syahdu. Dan dengan adanya gambaran seperti ini, kita terinspirasi oleh kesuksesan anak desa, yang mana anak desa bisa sukses dengan cerita dari kampung, dari desanya itu merantau ke kota. Dan karena lika-liku kehidupan menjadi suksesnya anak desa. Nah, ikuti terus perjalanan Mas Tio. Kali ini kita melihat suasana yang sangat indah dan syahdu. Dan mohon maaf sedulur, kali ini Mas Tio membuat video vlog, membuat atau mengangkat inspirasi kesuksesan anak desa yang sekarang jadi miliarder, kekayaannya yang luar biasa. Untuk desa masih seperti ini, nanti ikuti terus perjalanan Mas Tio melihat kesuksesan. Jeng putih Mas. Kerja. Nggih. Nah, ini ke depan jadi orang sukses juga tidak tahu sedulur. Kondisi kehidupan seperti ini nanti jadi orang sukses juga tidak diketahui. Karena 1 menit ke depan,
jam hari itu penuh dengan rahasia. Nah, ikuti perjalanan Mas Tio terus, tonton channel dari Mas Tio. Kali ini Mas Tio mengangkat cerita anak desa yang sukses. Mohon maaf sedulur, ini cuma untuk inspirasi gambaran kesuksesan anak desa. Dan pemirsa penasaran, maka ikuti terus perjalanan Mas Tio, karena ini ada inspirasi kehidupan anak desa yang bisa menjadi lebih sukses. Apa? Lihat apa? Main-main? Main apa? Enggak tidur? Seperti ini sedulur, kali ini Mas Tio lain dari yang lain karena mau melihat semangat orang lain yang sukses. Dan ini karena berawal dari mobil Blazer. Ini membuat Mas Tio jadi dapat inspirasi untuk membuat video ini, yaitu untuk penyemangat hidup biar kita semua bisa menjadi lebih sukses. Nah, suksesnya bagaimana? Ini pengalaman dari Bapak Suprianto yang dahulu itu anak dari desa, yaitu dari desa Jombang, yang sekarang ini terinspirasi karena keuletan dan kegigihan. Walaupun di usia setengah abad beliau mendobrak usaha swasta, dan sebenarnya beliaunya ini dari satpam. Dan bagaimana? Nah, kita nanti lihat terus inspirasi dari Bapak Suprianto yang sekarang menetap di Sidoarjo, Jawa Timur. Saya itu sempat dibel sama salah satu orang yang luar biasa, ya, yang barusan mengenal saya dari YouTube, guys. Jadi kemarin saya dibel sama beliau, ya, yang barusan melihat channel YouTube saya. Awal-awal buka perkataan kalimat, beliau bilang gini, "Cak, sampean sing duwe rumah Blazer Sidoarjo." Tulisannya gini, guys. "Cak, apa benar sampean yang punya rumah Blazer Sidoarjo?" Saya bilang, "Iya betul Bapak," tak bilang gitu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua beliau gini, "Sampean dari marinir tak, Cak?" Gitu. Dari anggota TNI marinir maksudnya. Beliau berpendapat gitu. Mohon izin Dan, karena saya lihat beliau kok ini ya dari anggota TNI. Dan beliau dari Jakarta, ada di Mabes, guys. Ya, pangkalnya kolonel beliau. Mohon izin Dan, bukan. Jadi saya bukan anggota TNI, saya bukan anggota Polri. Ya, jadi saya orang sipil. Saya hanya belantik kebo rumah Blazer Sidoarjo. Begitu, guys. Ya. Kemudian, sampean kok potongannya cepat gitu ya? Nah, ini kalau potongannya cepat, memang saya dari seputar 20 tahun yang lalu model saya potongan seperti ini, guys. Ya kan? Tak beritahu nanti sampean. Ya. Jadi gini, saudaraku semuanya, kadangkala banyak sekali, bukan hanya beliau Kolonel X, ya, dari salah satu anggota di Mabes TNI di sana. Beliau paling saya berbicara seperti itu, dan akhirnya beliau dan kita sharing-sharing mengenai otomotif. Alhamdulillah siap.
Kemudian terima kasih ya masukannya kemudian kemarin. Insya Allah next time akan kita tindak lanjuti dan tunggu kedatangan saya ke Jakarta dan Insya Allah ya. Baik saudaraku, banyak sekali sih orang-orang yang berpendapat atau saya nggak pernah bilang kalau saya anggota, enggak sama sekali. Kalau anggota Blazer iya, tapi kalau anggota TNI Polri enggak. Tapi kalau ada orang tanya, nah ini perlu dipikir jernih ini. Kalau ada orang tanya, Pak, sampean apakah anggota? Saya bilang iya. Bahkan saya ada anggota dua, guys. Yang pertama anggota Blazer, yang kedua saya anggota Satpam. Nah ini saya adalah mantan anggota Satpam. Saya jadi Satpam 25 tahun, guys. Nah, jadi 6 tahun yang lalu ya saya sebelum berkecimpung di dunia Blazer, saya seorang Satpam. Saya adalah seorang security, dengan bangga saya katakan itu. Tidak malu, saya senang sekali. Karena apa? Saya anaknya orang nggak punya dan saya hanya seorang Satpam. Tetapi saya mempunyai motivasi untuk bisa dan mau serta berkeinginan untuk bisa melakukan perubahan, ya kan? Perubahan di hidup saya. Saya berpikir gini, masa sih selamanya sampai usia 55 saya menjadi seorang security? Saya kan juga berhak menjadi bahagia. Saya juga berhak punya uang gitu loh. Nah kalau kemarin, mohon maaf, ini saya sendiri ya, saya tidak bercerita mengenai orang lain. Ini saya sendiri nih. Pada saat saya sebagai security, ya dengan jabatan terendah security sampai jabatan tertinggi, ya sebagai seorang chief security juga saya. Dan di situ yang namanya salary, ya maaf. Kadang-kala kita gak bayaran, kita terima salary tanggal 25, tanggal 1 kita sudah kasbon, guys. Saya loh, saya nggak cerita sampean, ini saya kemarin itu. Jadi tanggal 25 bayaran, tanggal 1 kita sudah kasbon di koperasi. Wah, keren loh. Jadi pikiran mau terus gitu. Akhirnya subhanallah, saya ketemu sama seseorang yang bisa merubah mindset saya. Terima kasih Bapak. Namanya Pak Agung Trisusilo. Ya, luar biasa. Beliau yang merubah saya seperti ini. Merubah bukan diberi modal besar, tidak. Modal besar dari diri kita. Kalau kita mau sukses adalah kita harus merubah mindset diri kita. Kita harus merubah cara berpikir kita, guys. Itu. Dan beliau luar biasa, subhanallah, saudaraku, guruku, pimpinanku pada saat itu beliau. Ya. Namanya Pak Agung Trisusilo, subhanallah. Semoga beliau sehat selalu dan semakin sukses, ya. Masih berkarya beliau, luar biasa. Saya pada saat itu hanya seorang security, ya, hanya seorang security. Kemudian dengan mindset ya seperti itulah. Kemudian saya di brainwashing sama beliau. Kemudian diberi wacana-wacana bagaimana pengembangan diri, bagaimana kita harus melakukan sesuatu perubahan. Dan subhanallah, akhirnya itu saya coba saya terapkan. Oh iya benar, oh iya benar. Jadi sahabatku semuanya, saya yakin saya, Anda semuanya pasti berkeinginan untuk dapat menggapai suatu impian yang lebih baik, kan? Kalau bekerja ya bisa menaik pangkat, kemudian kalau usaha ya bisa usahanya lancar, seperti itu. Nah, itu hanya bisa dicapai apabila ya kita sudah mindset positif. Jadi pemikiran-pemikiran positif, selalu termotivasi dan lain-lain. Dan pada saat itu 6 tahun yang lalu, saudaraku, rumah Blazer Sidoarjo belum ada. Saya baru memulai usaha jual beli mobil, ya. 6 tahun yang lalu. Bagi saya, maaf, 2 tahun sebelum saya pensiun, ya, pensiun dini di usia seputaran 44, ya. Kemarin saya belum ada usaha apapun, dan saya belum mempunyai pemikiran, oh ya,
saya harus ada usaha dan lain-lain. Soalnya gini, kalau bagi saya pada saat itu, saya berpikir gini, kalau saya terus bekerja di kantor ini, maka sampai usia 55 tahun, anak saya yang paling kecil, kalau saya pensiun usia 55, masih kelas 3 SMP, saudaraku. Dan itu butuh biaya yang luar biasa banyak. Dan otomatis pada saat pensiun, ya sudah, kita nggak dapat apa-apa. Dalam arti nggak ada passive income yang bisa kita nikmati, kecuali dari muda kita sudah menabung, kemudian pada saat pensiun kita ada usaha yang lain, oke, masih aman deh. Tapi kalau kita hanya sebagai seorang karyawan, kemudian kita hanya pasif melakukan rutinitas yang sama setiap hari, berangkat jam 6, pulang jam 5 sore, itu terus rugi waktu, ya, rugi waktu, rugi umur, ya, dan rugi kesempatan, saudaraku, rugi kesempatan. Jadi intinya apa yang saya sampaikan, subhanallah, saya perlu garis bawahi lagi bahwasanya saya bukan anggota TNI, bukan anggota Polri atau orang pensiunan, tetapi saya adalah mantan anggota Satpam. Ya, saya mantan anggota Satpam. 25 tahun, guys, saya jadi Satpam. Makanya mungkin dan saya pernah pendidikan juga, pendidikan di pendidikan kepolisian ya, 3 bulan. Jadi itu klarifikasi dari saya untuk rekan-rekan. Mungkin banyak sekali yang keliru tentang diri saya. Saya bukan siapa-siapa dan saya seorang satpam dulu sebelum saya bergerak di otomotif. Loh, Pak, kok bisa gitu? Pertanyaannya banyak sekali orang yang seperti itu. Kok bisa ya? Tadinya seorang security, kemudian kok bisa menggeluti di dunia otomotif, bahkan mendirikan showroom rumah blazer di Sidoarjo. Subhanallah. Yang penting bagi kita, saudaraku, manja wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh, insya Allah Allah akan memberikan jalan semudah-mudahnya untuk menggapai kesuksesan. Ya, kuncinya itu apa? Optimis. Nah, banyak sekali ya sahabat-sahabat semuanya pada saat udah sharing sama kita, termotivasi nih. Oh ya, aku akan melakukan dan membuka sesuatu usaha. Nah, tetapi ya kadang-kadang mereka gini, Pak, saya ini pengen punya usaha. Tetapi Pak, nah ini guru-guru tetapi wes susah ya. Jangan ada kata itu. Nggak ada kan nggak bisa. Yang penting Anda mau, Anda bisa. Ya toh? Anda mau, Anda bisa. Yang penting ada kunci-kunci yang harus kita lakukan. Yang pertama, kadang-kala kita belum memulai melakukan action ya, langkah untuk menggapai sesuatu usaha yang akan kita lakukan. Kita sudah takut ini. Takut gagal, ya nanti kalau saya usaha kalau gagal gimana gitu. Lah belum melangkah sudah takut gagal, ya sudah tidur saja, ya toh. Karena apapun pekerjaan kita, kemudian usaha kita atau apapun yang kita lakukan itu ada risiko, saudaraku. Ada risiko, tidur aja ada risiko kebablasan kok gitu loh. Apalagi kita harus memulai sesuatu usaha. Jadi pada saat kita sudah mempunyai niat, bulatkan tekad untuk melakukan usaha, ya sudah lakukan aja. Tentang kegagalan yang akan timbul itu akan mendewasakan pola pikir kita, akan mendewasakan mental kita. Jadi akan ketemu dengan sendirinya nanti. Oh, kesulitannya di sini, akhirnya ketemu ini, dan kita akan bisa loh, guys. Saya Satpam dan saya mendirikan rumah blazer Sidoarjo saat ini dengan modal 45 juta 6 tahun yang lalu ya, karena saya seorang Satpam. 45 juta itu aja itu saya ada sedikit pesangon, kemudian yang lain juga gelangnya istri tak jual, kalungnya istri tak jual untuk modal awal, akhirnya terkumpul 45 juta. Dan pada saat itu saya belum bergerak di Opel Blazer selama 6 bulan, mobil-mobil biasa. Dan saya nggak paham cara menjualnya gimana ya. Nah, saya ada kenal sama salah satu saudara kita yang ada di Kediri pada saat itu. Saya terus terang, Mas, mohon izin, saya mohon diberikan training, saya mohon diberikan wacana bagaimana cara saya agar saya bisa jual beli mobil. Seperti itu. Jangan pernah malu untuk belajar.
belajar sampai tua guys. Belajar bisa, asal Anda ada kemauan. Mobil, apalagi mobil blazer, buat orang lain sulit, ya toh? Dan saya tadinya nggak paham. Berhubung setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, dan selama hampir 6 tahun kita bergerak di mobil blazer. Keluhan-keluhan apa insya Allah kita tahu semuanya, dan kita bisa estimasi. Oke? Nggak ada ilmu yang nggak bisa dipelajari, bisa asal kita mau. Dan kesuksesan itu bukan hanya hak dan milik orang kaya guys. Satpam pun bisa, siapapun bisa, Anda pun bisa. Yang penting apa? Semangat. Oke. Jadi pada saat kita mau melakukan dan melangkah untuk menggapai impian dengan niat mau usaha sendiri, satu, jangan pernah takut gagal saudaraku. Ya, udah begitu semua plan sudah oke, ya konsep sudah oke, action. Nah di situ nanti ada kelemahan, ada yang perlu saya sempurnakan di mana. Dengan adanya proses itu, insya Allah kita akan semakin paham di mana ada kelebihan, kekurangan, ataukah yang perlu dievaluasi. Gitu. Itu. Kemudian yang kedua, jangan takut gagal. Yang pertama tadi. Yang kedua, biasanya mereka takut modal. Wah, aku pengen usaha ya bos, tetapi modalnya orang gitu. Nggak ada manusia yang nggak punya modal, nggak ada. Yang pertama apa? Modalnya sampai niat dulu. Kemudian yang kedua, modalnya sampai punya fisik kok. Yang ketiga, masa sih sampean fakir miskin yatim piatu nggak punya apapun, nggak punya aset, nggak mungkin dah. Pasti punya. Sepeda motor punya, mobil punya, jual buat usaha. Itu saya kemarin gitu. Saya punya mobil Hyundai Atos pada saat itu ya. Hyundai Atos masih kreditan guys. Ya, usaha saya ini tak mulai dari jual Hyundai Atos kreditan, tak jual, diminati orang lain, akhirnya hasil penjualan yang separuh tak buat untuk banyak, yang separuh tak buat usaha. Masih kurang jadi 45, tak dol nih kalungnya bojoku, tak jual kan belangnya bojoku. Nah kalau sama ngeluh, wah aku nggak ada modal, ya sudah tutup dah. Jadi kadang-kala kita apa? Kita terlalu menyamankan diri kita, pengen enak, ya kan? Pengennya sukses, tetapi tidak pernah mau melakukan sesuatu action yang real. Itu. Jadi intinya apa? Maaf, ini untuk merefresh diri saya loh ya. Saya tidak menggurui panjenengan, mohon izin untuk senior-senior saya yang ada di dunia trainer dan seorang motivator ya di situ. Mohon izin. Ini testimoni dari histori saya. Jadi intinya saya seorang satpam, saudaraku, alhamdulillah Allah memberikan kesempatan, memberikan berkah ke kita. Yang penting yaitu innamal a'malu binniyat, tata niatnya yang benar, kita fokus, kemudian optimis dan ini gigih. Gigih itu adalah pantang menyerah, jangan sedikit mengeluh. Jadi ada kendala sedikit mengeluh, udah pesimis, kampret, kacangan, nggak boleh. Ya, sesulit apapun keadaannya, maka kita harus sikapi secara positif. Ya, insya Allah. Jadi gini, apakah kita selalu enak, kita selalu sukses dan lancar-lancar saja kita punya bisnis, atau lancar-lancar saja itu kita punya usaha, atau mungkin orang lain di dalam prosesnya? Tidak. Pasti ada yang namanya rintangan, ya toh? Rintangan, halangan, ya toh? Jatuh, ada pasti. Cuma seorang yang gigih, dia tidak akan mudah menyerah. Anggap bahwa rintangan itu sebagai suatu tantangan yang harus kita taklukkan, guys. Ya, anggap sebagai suatu tantangan yang harus kita taklukkan. Jadi pada saat ada rintangan atau kendala gitu, ya saya harus bisa. Saya harus bisa melalui ini, dan anggap aja ini sudah terlalui. Jadi dengan begitu, subhanallah, kita akan bisa melaluinya. Yang penting apa? Optimis. Yang penting apa? Kita benar-benar lakukan prinsip-prinsip usaha secara bagus. Yang pertama, jaga kredibilitas. Yang kedua, jaga image, ya, image dari perusahaan kita, image dari usaha kita.
Kemudian yang tidak kalah pentingnya saudaraku, pelayanan, ya. Jadi lakukanlah pelayanan dengan baik kepada siapapun dan kita selalu berpikir positif. Berpikir positif. Insya Allah kalau kita berpikir positif, aura kita positif, akan mempengaruhi orang lain positif dan hasilnya insya Allah akan positif juga. Seperti itu. Jadi saudaraku, mohon izin, mohon maaf, mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan agar rekan-rekan yang baru mengenal Rumah Belajar Sidoarjo, mengenal Gopri Blanti Kebo Rumah Belajar Sidoarjo, tidak salah menyebut, tidak salah berpikir bahwasannya saya adalah mantan anggota Satpam 25 tahun, guys. Ya, 25 tahun. Dan alhamdulillah terakhir dari saya salam hormat untuk saudara-saudara saya semuanya di seluruh Nusantara dan bahkan mungkin ada penggemar dari Rumah Belajar Sidoarjo yang ada di Taiwan, ada di Malaysia, ada di Hong Kong, Arab Saudi. Semoga Anda semuanya senantiasa dapat keberkahan, kesehatan, bahagia dan sukses selalu. Salam satu aspal dari saya, Gopri Blanti Kebo Rumah Belajar Sidoarjo.